Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Mukhlason Rosid atau Kuson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ida dari Bakung Pringgondani. Ngapunten niki keluar dari tema yang sudah Gus sampaikan nggih. Karena niki pengalaman pribadi saya. Ngeten. Dulu kula nate mendawamkan dzikir subhanallah subhanallah ngoten. Alhasil di situ menghasilkan hal-hal yang aneh gitu menurut pribadi saya itu. Contohnya gini, dalam hati saya itu bicara gini, 5 menit tengkas ono si A utang duit 100 ngoten niki menurut saya, versi saya ya, yang saya alami ngoten niku nyata, terjadi betul-betul nyata. 5 menit tes, ya betul ya si A tadi, saya kan nggak menyebut nama, inisial aja. Ya betul itu. Terus ada lagi kejadian lagi gini, seumpamanya ada orang lewat depan rumah saya, seret gitu ya, hati saya langsung connect gini, wong iku gak ono rong minggu kas lah mati ngoten niku nggih, leres ngoten niku sering ngoten niku sing ngoten lho, aneh-aneh tapi jadi nyata menurut saya gitu. Lah suatu saat gini, sore hari sekitar jam 5, itu merupakan kebiasaan saya. Biasa duduk-duduk di teras sambil memandang apa itu langit-langit gitu. Ya istilahnya apa? Tafakur gitu ya. Hati di saat itu enak, jenjem, wes pokoknya gathuk nyambung gitu nang istilahnya nang Gusti Allah ngoten lho. Wes pokok posisi enak gitu loh. Lah suatu kan tiba saatnya adzan maghrib kan otomatis saya kedah meninggalkan tempat itu untuk sholat. Lah di saat itu hati saya itu berbicara begini, ngapunten ini versi saya lagi, bicara gini, wes nggak usah sholat, wes tutup nolunggomu iki enak, awakmu kok iso nyambungmu tambah enak. Terus sisi lain ada yang berkata begini, wong sholat iku jiban sing diharusna Gusti Allah, dikewajibna Allah gitu, kok nggak sholat berarti itu setan itu ngoten, kata-kata yang satunya tadi loh gitu. Lah di situ bimbang saya, wes hati saya nggak enak. Terus saya mengambil keputusan gini, ya waktu sholat aku tak sholat, kalau tafakur kan besok enak, bisa lagi gitu loh ya, langsung saya sholat ya. Ya alhasil hari-hari berikutnya ya keimanan saya menurut saya menurun, gak enak. Wes aku gak enak, keimanan ke agama aku itu loh menurun gitu. Ya mari kejadian itu, habis kejadian itu ya di sini yang saya tanyakan begini, itu kata-kata dalam hati itu berasal dari setan atau apa gitu. Lah terus yang kedua, itu tadi yang pertama, yang kedua, seumpamanya saya mengalami hal yang serupa seperti itu tadi, apa yang saya ambil, keputusan apa yang saya ambil? Karena setelah saya mengenal Gus ini, saya merasa nyambung lagi, berarti saya udah mendawamkan sirul asrar lah, apa istilahnya gitu ya. Makasih dari saya, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan mendawamkan, mengistiqomahkan wirid apa tadi, subhanallah ya, apapun lah, kalau belum dibarengi dengan zikir sirul asrar, ini endingnya, mentoknya, masuknya di alam mukasafah. Mboten kula tulis niki mboten kula hapus niki skema. Makom alam itu ada 3,
mukhadharah, mukasyafah, terakhir musyahadah. Bahasa Indonesia ini apa? Aku iki Arab gak paham. Ya, genah. Pertama mukhadharah iku nggih alam dunya niki, alam kasunyatan niki. Nah, ketok apa dan sebagainya. Wong mangan apa kok mesti wareg ya? Lha mukhadharah. Jadi kuwi mangan ya. Mesti wareg kok munggu, masalahnya makan. Apapun urusan mukhadharah. Wis. Kedua mukasyafah. Mukasyafah niki alam gaibnya makhluk. Termasuk di dalamnya itu apa yang Anda alami tadi. Ilmu-ilmu rahasia tentang takdir. Niku panggonane di alam mukasyafah. Sehingga enggak heran jenengan tahu yang akan terjadi. Akan terjadi. Ini belum kekasih Allah. Belum Pak nggih? Belum. Masalahnya belum mengenal sirul asrar. Padahal pada umumnya ya, umum pengertian wong umum. Orang yang sudah mengerti apa yang terjadi umumnya wong ngarani iku wali. Lah ngoten nggih? Mengerti sebelum terjadi. Roh sak jerone. Nah, di situ umumnya padahal ini keliru. Tentang waline Allah dibuka di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri-ciri kekasih Allah itu bukan di situ. Cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini tak apa? Klarifikasi, ngono lho. Jadi pengertian masyarakat umum itu ben gak keliru. Ndi gosok Imam Pak. Iku wis gak kanggo iki donya iki. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini Pak, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, gelisah. Mereka itu hatinya maksudnya. Karena selain Allah sudah tidak ada. Jadi gak ono khawatir. Dibenci wong karena disampaikan di tengah masyarakat dikatakan sesat, gak boleh. Gak ono rasa khawatir karena tahu semuanya yang berperan sing gawe ngono, yang membikin itu yo Gusti. Lah di situ loh. Iki ciri. Cuman ada yohan. Kekasih Allah itu dibonusi kasab iki ada yohan. Tapi bukan berarti kasab itu sebagai tanda cirinya kekasih Allah, bukan. Kalau boleh saya proses Pak, wirid apapun, kalau jenengan istiqomahkan akan muncul karomah. Lah karomah ini loh, duduk bukan karomah loh Pak ya. Karomah itu khodam dari Allah yang disebut warid bisa jadi. Iku ngekei kabar ning ati sampean kurang rong minggu wong iki mati. Lima menit lagi ada orang utang uang.
Lho kok ya pas jane ya. Ikan berkenaan dengan takdir loh, Pak. Bapak Ibu, karomah itulah yang memberikan kabar terhadap hati sampeyan terkait masalah takdir. Jikalau ruhaniyah jenengan belum membawa senjata kalimat sodok, ya, terus memunculkan dzikir sirul asrar, iman sampean iku gak mungkin nang Allah yang sejati. Lesan ngomong Allah bisa, tapi ruhaniyah sampean imannya karena wirid yang kita dawamkan akhirnya jadi karomah. Karomah itu kasih kabar. Ini kalau jadi dukun mak jos. Nyun sewu. Jadi nggak beda Bu jenengan kali kula tahun 95 sampai 2000. Kula niki dukune togel dulu itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pengalaman-pengalaman itu yang kujadikan sebagai bahan untuk seruan terhadap masyarakat supaya tidak berhenti di alam muka safa. Walaupun jenengan dzikir khafi kali jahri saged Pak Bu, gak hanya subhanallah, dawamkan dzikir khafi. Hati sampai ngucap Allahu Allahu, masuk dunia kasaf, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, nguasai jenengan. Saktri Mondraguna, ngamen ya. Sopo sira sopo ingsun gak ngerti awake dhewe. Lagi. Ibu, iku proses jenengan gak salah. Untung bejo jenengan tidak masuk di dalam ayat qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqaillah. Gak masuk pada ayat sungguh sengsaralah bagi orang-orang yang mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Lho nyun sewu Bu, pengalaman niki ngomong. Kalau di dunia karomah, di dunia mukasyafah, sinten Pak sing gak seneng? Pol senengi mencari kebutuhan duniawi ya halah Pak, gak usah macul soro-soro, ngomong tok tes teko dhewe. Yo itu saya butuh uang berapapun gampang pada saat itu. Togel Pak. Lho nggih. Jadi apa munculnya besok itu ya? Sudah dikasih tahu. Kulo gak usah modal Pak, hanya modal dengkul, modal duduhno tok. Nah, pasangan sak-ase duit piro? 10.000. Dadi piro Pak 10.000 pada waktu itu? 25 juta. Oh, pengalaman nek ngono sampean. Loh, itu loh hasilnya dari 10.000 menjadi 25 juta. Dikasihkan saya. Utangmu piro? 5 juta. Jadi sing 20 tak gegem Pak. Dengan alasan tak sucekno. Nggih. Butuhmu 5 juta. Oke. 20 kula gawa. Tak tekno wong dalan-dalan di kota. Mungkin sampean kok saiki viral Pak, kok saiki ono viral. Dulu niku kula Kemis, kok Kemis Jumat ngono. Jedulane Kemis nggih. Niku kula nggo sepeda wis. Gue glangsing ngono. Makane duit dalan-dalan. Wong becak, wong di prapatan lu. Sawana aku wis teko ngono, Bos. Ngebos yo. Masyaallah. Tapi saya tahu syariat. Tak rem, jangan pernah keluargaku makan. Tapi sebelum saya kasihkan, nggih, sampun kula sucekane dulu. Istilah iki batang tikus. Kalau saya kasihkan batang tikus ya haram toh Pak ya. Saya punya cara. Biar enggak batang tikus yang dimakan, saya kasihkan iwak lele. Dimakan iwak lele gemuk Pak.
Iwak lele itu yang saya ambil, tak kasihkan orang lah. Berarti orang lain tidak makan batang tikus, tapi sumbernya dari batang. Nah, ini subhat sebetulnya itu. Itulah, Bu, ya Allah Bu, dunia kasaf itu siapa yang tidak senang? Miturut sifat basariyah, memang semuanya masih makhluk, Pak, makhluk. Lah, tetapi kalau kita sudah mengenal sirul asrar, berangkat dari hakikat syahadat yang kemarin sudah saya sampaikan, maka harapan ruhaniyah itu masuk di makom musyahadah, makom kebukanya gaibnya Allah, yang asalnya ruhaniyah kita buta gelap terhadap Allah, maka menjadi terang benderang. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun panjenengan kalau ruhaniyah itu condong hanya pada Allah lewat sirul asrar, maka Allah akan memadangkan, memindah dari gelap menuju terang benderang. Asalnya Allah itu gaib, gaib iku gak roh, gaib iku gelap. Kados ngeten, Pak. Iki rokok ya, rokok, terus tak tutupi ambek kopiah, gak ketok. Iki gaib. Wujudnya Allah ditutupi nure lewat dunia saisine. Akhirnya sampai gelap. Yang terang itu nurullah, yaitu wujudnya dunia dan saisi. Sampai kapanpun gulek-gulek cukul gak bakal sampai iku akan kepethuk utawa masuk di dalam alam musyahadah ketemu Allah, gak bisa karena ketutup. Jadi dunia saisinya ini adalah nurullah. Kalau kita melihat nure, yang gak akan bisa tahu wujudnya Allah. Matahari deloken sengingine, lihatlah cahayanya, kuat mboten mripat? Silau, Pak. Nggak akan pernah bisa melihat rupanya ya opo sih matahari itu. Nggak bisa wujudnya, karena kita disilaukan oleh sinarnya matahari. Sama. Terus bagaimana caranya kita tahu wujudnya Allah? Artinya kita masuk di dalam musyahadah. Lo ini loh Pak, nurullah iki lho dikai kesempatan nafsu supaya mripate atiku ndelok iman nang iki namanya al-aghyar. Nek cara kitab hikam namanya al-aghyar. Cara Al-Qur'an nurullah. Dunia saisi. Hanguskan nurullah iki. Makanya nanti ada dzikir nafi isbat. Nanti tetap tak bimbing. Ya apa carane dzikir nafi isbat, takhali ketajali. Bagaimana caranya menghilangkan, membumi, hanguskan duniawiyah nurullah iku di dalam jagatnya rohaniyah hati. Ya, nggawa senjata sing kula omong mau lho Pak ya. Ancur sepertelon dunya. Tapi jenengan sok ojo dibuka lho ya. Nek wis Al-Qur'anul Qadim tahu senjata iki ojo. Pesanku mek situ tok ae. Khawatir nanti kalau didengar oleh didengkek jin terus dituduhno orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada namanya senjata pemusnah massal. Iku tidak terlepas dari biologis, Pak. Dari biologis. Makanya dilarang undang-undang PBB, dilarang perang memakai bahan atau senjata pemusnah massal, dilarang. Pun. Piye carane? Rokok iki iso ketok.
Ya iki kudu dilangno, Pak. Duniawiyah dalam hati jenengan harus di bumi hanguskan. Baru nyoto. Lah, ilmu dinul haq niku duduhno. Yuk, bebek bojone paman ning jero kopiah iki ana rokok. Di dalam nurullah itu ada wujudnya Allah. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wujudnya Allah itu tidak jauh dari urat nadi di dalam dan di luar dirimu. Iku ilmu bil huda wa dinil haq itu dijelaskan di situ. Jenengan sendiri nanti yang membuang nurullah ini, menafikan ini. Yaitu yang kalau sebut tindakan kholwat nantinya. Dan itu tidak keluar dari dzikir sirul asrar, fungsinya harus. Loh, kalau sudah itu hilang semuanya yang namanya nurullah, itu Anda disebut wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali kepada Allah, kembali ke asal. Sebab asal kita tidak ada, adanya kita diadakan oleh yang ada. Bila mana Anda ingin tahu yang ada, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah merasa tidak ada, kembali ke asal, nyatalah yang ada. Jadi iki diilangi, akhirnya nyata rokok. Cetha yuk, cetha ya, iki logika supaya gampang dipaham. Ngoten lho maksud kula. Biyen niku Mas Hayah iku Pak Bu nggih, mboten dijelasno. Tolong bersenono omah-omah iku ngarepe pondok iku bersenono takwil, padahal maksudnya berseni nurullah selain Allah iku. Wis ini diberseni pondok-pondok, jero pondok kapan-kapan aku sidak. Nek ketok kotor tak obong pondoke. Delok, berseni. Iku sebagai pembelajaran. Sebab an-nadhafatu minal iman. Nah, di situ loh. Jadi Bu, alhamdulillah sebelum kita kundur secara syariat sedo mati, kita sudah dikersakno Allah, ditakdirno Allah mengenal senjata kalimah sodo atau hakikatnya syahadat untuk mengislamkan ruh sekaligus untuk memerangi hawa nafsu. Nggih, Ibu, atas pertanyaan jenengan mau apa tindakan yang harus jenengan lakukan sekarang, tolong lenggao terus hati sampean dengan membawa adzikru bisiril asrar. Terus manakala ada bisikan lagi, bagaimana sikap saya? Aku yakin Bu, tatkala jenengan sudah memfungsikan dzikir sirul asrar, warid yang muncul ikut dari Allah. Ikuti apa petunjuk dari Allah itu, ikuti. Jadi sikap sampai ngambil keputusan nanti adalah ikuti apa warid dari Allah untuk melakukan apa. Yang jelas tidak keluar dari fungsi sirul asr itu harus sampai bawah. Urusan nanti jenengan dikerentek nih untuk melakukan apapun itu, jenengan mengalir aja. Dan itulah sesuatu yang tidak membebankan jenengan sehingga jenengan tidak bingung. Masalahnya ngeten Pak,
Bisikan memang ada dua. Ada bisikan itu namanya warid dari setan, nafsu, ada dari Allah. Cirinya bisikan dari Allah, warid itu manakala jenengan memfungsikan dzikir sirul asrar, maka jelaslah itu bisikan atau warid minallah. Manakala jenengan tidak ada fungsi sirul asrar, maka bisikan yang ada itu dari nafsu atau setan. Contoh kalau wau bentuk takdir yang akan terjadi, berhubung kita belum mengenal sirul asrar, iman kita mesti terhadap selain Allah. Nafsu akan membelokkan di situ. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Nafsu akan membengkokkan kita dari Allah menuju ke selain Allah. Oke. Sekarang laki-laki tinggal dua. Kalau laki-laki nggak ada, tak balik nangone perempuan ngoten mawon. Pokoke telu jari ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangget terus kiri roh ingkang sampun menuju ke Allah ingkang hak niku nomor setunggal pertanyaan kula. Dan selanjutnya pun gimana bisa meyakinkan untuk pribadi kula Gus, kalau roh itu langgeng atau hidup selamanya setelah kita hidup di dunia. Sampun ngoten mawon Gus. Ciri roh itu sudah bisa ke Allah itu yang bagaimana? Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau di dalam Al-Quran, in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam diri jenengan, apa yang muncul dalam diri jenengan, apapun itu, jenengan wis gak ngakoni dari jenengan. Iku ciri pertama. Kedua, justru yang muncul iman dalam diri jenengan, semua persoalan apapun yang muncul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan itu datangnya dari Allah. Berarti selain Allah di dalam hati jenengan, bukan Allah nama loh nggih, itu sudah tidak ada. Kul katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Kul huwallahu ahad. Ajarkan Muhammad tentang keesaan Allah ini, kemurnian Allah. Kalau hanya Allah yang ada, kalau hanya Allah yang berkuasa, kalau hanya Allah yang berkehendak, kalau hanya Allah yang segala-galanya, ajarkan Muhammad. Ini ayat bukti kalau Rasulullah juga mengajarkan tentang keesaan Allah. Bapak Ibu, di dalam golongan di situ ada tiga. Ada golongan tiba tangi. Ada golongan tiba tangi. Yang ketiga, ada golongan tangi gak kate tiba. Panak kamil toko. Itu tadi yang ku maksud, suatu saat akan jatuh, tapi nggak salah, bukan termasuk kesalahan, karena lawamah sudah taubatan nasuhan muncul. Itu ciri
bila mana ruh itu sudah dikatakan sampai pada Allah. Nah, nanti nggih ngalami gambaran-gambaran ketika kholwat nggih. Gambaran ya apa? Nah, nanti satu dengan yang lain kadang nggak sama, Pak. Masuk di dalam satu alam, jenengan ini nggak ketemu siapa-siapa. Alami itu benter, padang, tapi nggak ada lampunya. Putih, bersih, dingin, nggak panas. Terus akuku hamba masih ada. Oh, iku muka syafah. Terus akunya hamba jenengan sudah tiada, tapi nyata merasakan seperti itu, yaitu musyahadah. Nanti ada, Pak. Ada yang tidak begitu. Laksana seseorang tidur tidak mimpi. Apa sih yang diceritakno? Sedit suwengi tidur gak mimpi, tangi-tangi bangun-bangun. Mimpi apa aku? Enggak, mimpi blas. Saged cerita, Pak? Tapi nikmat, seger awak. Hatimu damai. Nah, itu laksana seperti itu. Wis nanti gimanalah Allah olehnya memperjalankan Anda. Contoh Rasulullah itu secara kasab dibonuskan gambaran-gambaran itu. Terus kita bagaimana nanti? Wallahu a'lam. Terserah Allah. Sing penting ayo manut Allah. Udah beres. Apa yang diperintahkan secara rohaniyah, apa yang dilarang secara rohaniyah, kita maksimalkan. Urusan semuanya apa kata Allah? Kata Allah. Yes, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa Mbak? Lali aku. Oh, untuk meyakinkan kalau oh ya, roh ini hidup selamanya bagaimana? Ya roh kudu fana, nama roh kudu fan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama roh yang menghadap pada Allah ya. Nama Allah yang dihadap ya. Terus mata untuk menghadap. Ini nanti kalau sudah masuk di makom musyahadah, semuanya nama-nama itu hilang. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama Allah, nama roh, nama mata kanggo melihat itu sudah ya. Terus nama apa? Nggak bisa jenengan iku kasih nama karena jenengan tidak ada. Wis ngen-ngenen, Pak. Kalau antara kula mbek jenengan iki nopo? Hawa, oh bukan, iku lah sebutan dohir. Energi, iku sebutan dohir. Di dalamnya itu laisa kamislihi, yaitu ini akan kekal. Sebab tidak ada yang kekal kecuali Allah. Tapi bukan Allah sing kula sebut nama, bukan. Ya ini loh yang kekal. Dan ini tidak akan pernah bisa dihijabi dengan apapun. Tembok nggak bisa ngijabi, menutupi. Apapun nggak bisa menutupi. Nek jasad saged ditutupi niki ya. Paham ya? Jadi bisanya kekal di situ. Lah untuk mencapai di situ tadi perangi nafsumu. Untuk memenangkan peperangan kenali nafsu itu. Untuk menang senjata bawalah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Untuk perang dzikir ikut terus. Jalankan sampai kapanpun. Nanti Pak kalau sudah dok kholwat lah itu wis sampean siap pun. Ilmunya siap, alatnya siap, lagunya siap.
Udah, nggak ada pertimbangan apapun, kita serahkan semua nanti apa kata Allah. Kata Allah. Oke, satu lagi. Iki joki bapak. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Dan Gus, karena yang lain nggak ada, saya yang tanya. Tinggal satu ini ya. Iya, karena tinggal satu. Ya. Tadi ada alam mukasafah itu ketemu dengan para waliullah, terus ketemu dengan petunjuk-petunjuk. Apakah petunjuk-petunjuk itu kalau dengan siri juga itu termasuk mukasafah atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya duduk waktu malam minggu, kalau saya ingat saya itu malam kayak orang bingung ini di mana gitu. Saya mendawamkan di kiri sirur asror, gelap belum ini tapi sadar. Nah, karena masih awam gitu, masih pemula ini, rasa takutan ada, akhirnya terus diberhentikan gitu. Nah, mohon petunjuk dan arahannya supaya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, apakah sir-sir yang di situ petunjuk untuk pada Allah? Sebetulnya Pak, semua apapun yang kita hadapi baik di muhadharah maupun di mukasyafah, sebetulnya itu petunjuk untuk pada Allah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Cuman berhubung kita belum membawa alat kanggo deteksi, akhirnya banyak di antara teman-teman rohania itu kejebak di dalam alam muka safa. Apa yang terjadi di dalam teman-teman saya di thariqah apapun, ketika Solo nuju wusul Allah, banyak petunjuk-petunjuk yang sir banget. Sesungguhnya itu petunjuk kemusyahadah ke Allah. Cuman berhubung kebanyakan tidak memegang alat supaya mendeteksi biar bertafakur untuk menuju pada Allah, maka nggak bisa Pak. Akhirnya endingnya kita menjadi dukun, menjadi paranormal. Akhirnya bicaranya apa? Tentang uang mahar. Yang dibahas mahar. Kebanyakan ini terjebak kita di situ. Orang datang tamu, lapo. Anui kula jenenge daftar calon bupati. Ngapa? Pingin menang lah. Oh, ngono ya. Wani mahari, insya Allah saya carikan walaupun saya jual aset. Nah, ini ya. Yang penting menang. Kongsi Pak saya dengan karomah mang. Suarane mungsuhiko lebokno nang suara calonku iki. Saged Pak ngawur. Jenengan si A nyoblos B dadi C saged. Loh, anggen saya apa? Dikacekno pira? Ya ampun, titik-titik yi. Sampeyan kacekno sonto akeh ngono cek gak kedelengen lan ya. Ya wis tak kacekne 200. Jadi, mohon maaf, kalau kita mikir logika mboten masuk, Pak. Mboten masuk. Walaupun jenengan sebagai pemilih condongnya si A, dicoblos si A, des jelep, bondo, apa ya? Terus calonku si B,
Kongsi kula mbek khodam, Lin. Dadekno B sing bolong. Gampang mboten? Gampang. Berarti B, Pak. Panitia buka. B. Apa B? Babi. Ya kayak babi akhirnya. Nguk ngoten. Kongsi saged. Ngapunten ya. Saya mengatakan seperti ini. Saya bisa mengatakan ini karena itu sudah pernah terjadi pada diri saya sendiri. Wis tobat, temen tobat. Carane tobat yo, terimalah ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, baru nyambung kok. Baru sambung. Sebenarnya apa rahasia-rahasia keilmuan sir-sir itu? Itu adalah petunjuk menuju Allah sebetulnya. Sebab yang berwenang semuanya itu adalah Allah Subhanahu. Contoh. Kan sudah dikatakan Allah itu awal wal akhir semua apapun persoalan. Wadzohir wal batin dimanapun. Dah, contoh kopi ki muncul gurih, gula muncul manis. Itu semuanya karena hidup. Berarti Allah gelembung-gelembung di umpama diomong lo ya, tapi gak oleh diomong. Kalau diomong bahasa sing gak dipaham, jadi fitnah nanti. Loh, lama gue sampai omong, lah iku ning YouTube pisan. Iku namanya kebablasan. Loh, loh, kopi gurih itu petunjuk tentang adanya Allah. Ini proses awal. Nurullah itu adalah petunjuk sebetulnya itu. Tapi berhubung kita nggak punya namanya alat deteksi, ya mboten saged, Pak, untuk menuju sampai yang menjadi petunjuk. Contoh lagi, sampai di jalan, masuk di jalan WR Supratman. Di situ ada gambar merah bunder, tengah-tengah ada celengan. Gambar celengan berarti dilarang masuk. Gak usah polisiku ngkai tulisan dilarang masuk. Siapa yang masuk akan kena tilang dengan harga uang berapa ratus. Nggak usah, cukup gambar celengan. Yang berani berarti memasukkan uang di celengan. Pertanyaannya, tanda apakah itu umpama diwujudkan dipraktekno? Awakmu lho gak oleh mlaku rono lho, ngono lho. Tapi gak usah disebut. Semua itu punya tanda. Nurullah apapun itu tanda pada Allah. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, tak maklumi Pak, siapapun kita, apalagi kita pemula ketika melakukan kholwat nanti ya jenengan, kalau ada rasa takut sebab ditemukan sesuatu makhluk yang di luar muhadoroh, sampai mengalami, ada yang gini, sampai niku roy medal bagi jasad, sampai niku tahu jasad, sampai duduk, sampai naik. Ini ada rasa takut. Kok balik apa gak ya? Anakku si cili-cili, anak saya masih kecil-kecil, istriku masih muda. Ada kerja aku, hutangku. Takut. Akhirnya
kembali. Kadang naik kesab langit 7, bertemulah para nabi dan rasul, ketakutan. Bis, ini kalau siapapun Anda manakala tidak dibekali sirul asrar mesti takut. Lah wong guys dibekali pertama awal-awal iku sik takut kok. Apalagi nanti bertemu terhadap masuk alam jabarut, ketemu neraka, ketemu bekebluk. Tapi kalau sirul asrornya sudah mendarah mendaging dalam hati jenengan, tidak ada sedikit pun rasa takut, karena semuanya yang memperjalankan adalah Allah. Di situ nanti wis nggak apa-apa Pak, turun lagi, nanti naik lagi, gitu aja. Orang latihan berenang itu wajib kelelep, wajib tenggelam, wajib. Yang penting jenengan belajar berenang itu ada yang ngeting, yang mengeting, yang mempelajarkan berenang harus bisa berenang. Lah sampai jauh woro wong sing gak iso renang, yo gaya batu karo, ambleh gak iso munggah, gaya batu. Kita buta Pak, terus kita minta pada orang buta untuk menuntun kita ke tujuan. Nyampe apa ora? Gak nyampe. Dua-duanya ya keceblung kali. Wong buta karo. Itulah logikanya seperti itu Pak. Siapa yang tidak buta, siapa yang bisa berenang, hanyalah Allah. Jangan melihat makhluk Pak. Yang tidak buta hanyalah Allah. Yang bisa berenang hanyalah, berarti jenengan harus ketemu guru sejati jenengan. Surat Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim. Terus ayat yang kedua itu gimana? Aku lupa. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi. Piye iku? Bacanane surat Ali Imran ayat 2. Pertama Alif Lam Mim, kedua Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Utawi Allah iku la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Iki bingung Pak. Kalau kita mengkaji hanya syariat, bingung maksud aslinya. Tidak ada apa tadi? Allahu la ilaha illa huwa. Tidak utawi Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dia berarti masih jauh Pak. Kalau sudah masuk ke anta baru dekat. Jadi urusan jenengan ketakutan karena memang gak pernah mengalami, biasa, dan itu gak salah. Dan inilah pentingnya kita berkomunikasi. Makanya mengapa saya berani dengan nomor pribadi saya letakkan di YouTube. Karena banyak di antara jenengan itu mengalami kejadian yang jenengan iki ketakutan atau nggak paham, bisa tanya di situ. Tapi mohon maaf, tanyanya pagi, jawabannya malam. Mohon maaf karena memang sangat banyaknya WA pertanyaan yang masuk di dalam
nomor saya, satu sisi saya dihadapkan kesibukan-kesibukan, Pak, ya. Jadi pokoknya Babah gak usah dihapus, nanti akan saya jawab. Dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan sampean iku belum saya jawab terhapus. Karena saya olehnya menghapus, belum saya jawab, ya pun mangkel. Ya sampean klarifikasi maneh. Seperti tadi ada, saya belum sampai menjawab, ketutul, kehapus. Jadi ya diulangi lagi begitu. Wis pokoknya saya meletakkan nomor itu, meluangkan waktu bagi panjenengan yang tidak bisa bertemu saya jauh di sana, komunikasi bisa lewat WA itu, sehingga jauh secara fisik tidak menjadi persoalan antara saya dengan jenengan, supaya jenengan ketika saat melakukan kholwat, mendekat, mendatangi dan bertemu Allah itu tidak terpeleset. Begitulah ya. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu apa pada malam hari ini yang bisa kita terima. Mudah-mudahan semua apa ilmu yang diberikan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk mempelajari Islam tidak hanya secara tekstual saja, tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaat, sehingga bisa membawa keberkahan pada hidup kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.